Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fiddin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua sampai detik ini. Semua ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita nikmati di atas permukaan dunia ini, di atas permukaan bumi ini, melainkan semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sewajibnya lah, sepantasnya lah, sewajarnya lah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di hari yang mulia ini, di Jumat yang mubarakah ini, kita memperbanyak salawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, liadar umat, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita mengikuti beliau, maka kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan salawat-salawat yang ada tuntunannya, salawat-salawat yang ada contohnya, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena berkali-kali kami ingatkan bahwa salawat itu adalah ibadah. Salawat itu adalah ibadah, salawat itu adalah doa. Maka karena salawat itu adalah doa, karena salawat itu adalah ibadah, maka harus jelas tuntunannya, harus jelas panduannya dalam agama yang mulia ini. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan bahwa man amila amalan laisa anhu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami contohkan, yang tidak kami perintahkan, fahuwa radduh, maka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salawat. Ya, kalau kita membaca ada beberapa konteks salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang paling afdal yaitu salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca ketika kita tahiyat, ketika salat. Itulah salawat yang paling afdal, itulah salawat yang paling sempurna. Ataupun salawat yang sederhana, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Itu beberapa contoh salawat yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat itu di hari Jumat yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan memasuki satu bahasan yang penting untuk kita ketahui bersama, yang penting untuk kita pahami bersama, yaitu hal-hal yang dibolehkan ketika kita puasa. Kemarin alhamdulillah kita telah membahas hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan beberapa hal-hal yang dibolehkan ketika seseorang berpuasa. Ya, terkadang ada orang yang berlebih-lebihan di dalam berpuasa.
sesuatu yang boleh dilakukan dalam puasa, tetapi mereka melarangnya. Tetapi mereka mengatakan hal itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada ilmu bagi mereka. Tidak ada pemahaman, pengetahuan mereka tentang perkara ini. Yang dibolehkan ketika berpuasa ada beberapa hal. Yang pertama, dibolehkan seseorang ketika berpuasa mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Ya, seseorang yang junub, ya, suami istri misalnya sudah melakukan hubungan suami istri di malam hari, kemudian dia mendapati waktu fajar, sudah masuk waktu subuh, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu melakukan hubungan suami istri ketika sudah masuk waktu fajar. Nah ini, perhatikan, yang tidak boleh itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan ketika sudah masuk waktu fajar. Tetapi ketika seseorang di malam harinya misalnya melakukan hubungan suami istri, kemudian dia tertidur lelap sampai masuk waktu fajar, maka itu dibolehkan. Puasanya sah, tidaklah batal. Hal ini kita pahami sebuah hadis dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Jadi Nabi kita, manusia termulia yang kita jadikan panutan, contoh, pernah mendapati atau pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junub, bukan karena mimpi, tetapi dia habis melakukan hubungan suami istri dengan istri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Inilah dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang junub mendapati junub dalam keadaan puasa waktu fajar, di waktu fajar, maka dia boleh berpuasa. Dia boleh berpuasa. Sekali lagi kami tekankan, yang tidak boleh itu adalah ketika seseorang melakukan hubungan suami istri ketika sudah masuk waktu fajar di bulan Ramadan. Itu tidak boleh, itu tidak sah puasanya. Ada kafarat yang harus dia jalani. Tetapi ketika di malam hari misalnya dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian karena capek terlelap tidur, dia tertidur sampai masuk waktu fajar di bulan Ramadan atau ketika dia puasa, maka tetap boleh dia melanjutkan puasanya. Dia mandi junub, kemudian salat subuh, dan boleh dia melanjutkan puasanya. Jadi ini yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak atau manusia, orang yang dibolehkan berpuasa yaitu orang yang mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan dalam berpuasa itu bersiwak ketika berpuasa. Ya, bersiwak itu membersihkan mulut atau gigi atau lidah dengan kayu khusus, yaitu kayu siwak. Ya. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kata Rasulullah tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi bersiwak setiap kali berwudu. Ya, seandainya kata Rasulullah, aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku tidak khawatir membuat umatku kesulitan, maka niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Coba bayangkan, kalau 5 kali sehari semalam kita salat wajib, maka kita disyariatkan bersiwak 5 kali sehari semalam. Itu baru salat wajib. Bagaimana dengan salat-salat sunnah? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan seperti itu atau tidak mewajibkan seperti itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir itu bisa memberatkan umatnya, bisa menyulitkan umatnya. Nah, kita sudah faham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat penyayang, kepada umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memerintahkan sesuatu yang dikhawatirkan hal tersebut menyusahkan dan menyulitkan umatnya. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Tuhfatul Ahwadhi rahimahullah mengatakan bahwa hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Jadi hadis-hadis yang membicarakan, yang menjelaskan tentang keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Ya, setiap saat, termasuk di dalamnya ketika seseorang melakukan puasa. Inilah pendapat yang tepat, kata beliau.
Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari. Jadi siwak, kata Syekh Utsaimin rahimahumullah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau mengatakan bahwa yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal dia berpuasa hingga sore. Artinya dia sepanjang dia berpuasa dibolehkan dia bersiwak kapan saja dia mau, kapan saja dibutuhkan bersiwak. Adapun kata beliau, pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa. Jadi menggosok gigi dengan menggunakan odol atau pasta gigi itu, kata Syekh Utsaimin, lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa. Karena kata beliau, pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Jadi bersiwak yang dianjurkannya itu dengan menggunakan kayu siwak. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kayu siwak sekarang mudah kita dapatkan. Banyak dijual di toko-toko ya, menjual kayu siwak ya. Jadi kata beliau seperti itu. Jadi pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh yang sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih 8, kata beliau. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka puasa, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak puasanya. Jadi ini yang kedua yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu bersiwak. Bersiwak dengan menggunakan kayu siwak. Adapun dengan menggunakan pasta gigi atau odol, sebaiknya ditinggalkan karena dikhawatirkan bisa ada yang tertelan daripada odol tersebut dan itu bisa mengurangi atau bahkan bisa merusak puasa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, ya, yang boleh dilakukan oleh seseorang ketika dia berpuasa adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Jadi seseorang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, maka dia dibolehkan untuk berkumur-kumur ya, dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Terutama ketika dia berudu, memasukkan air ke mulut dan ke hidung dan asalkan itu tidak berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Majmu' al-Fatawa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih, dan Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut juga adalah hadis yang sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam beristisqaq. Apa yang dimaksud dengan beristisqaq? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Artinya bersungguh-sungguhlah ketika engkau berudu memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Jadi boleh memasukkan air ke hidung ketika kita berpuasa, tetapi jangan berlebihan. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa adapun berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Jadi para ulama, kata Ibnu Taimiyah, telah sepakat, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan mereka, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, bahwa orang yang berpuasa boleh berkumur-kumur, dan boleh memasukkan air ke dalam hidung. Seperti itu penjelasan beliau. Nabi SAW dan para sahabat juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa. Akan tetapi kata beliau, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu. Tidak boleh berlebih-lebihan, secukupnya saja, ya sewajarnya saja. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu secukupnya saja, sewajarnya saja, sesuai dengan kebutuhan. Ya, berbeda ketika kita tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, yang dibolehkan ketika berpuasa adalah bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya sperma. Jadi ini, ya, bercumbu dan mencium istri atau suami selama hal tersebut
dirasa aman dan dijamin aman tidak keluarnya yang namanya sperma atau mani. Tetapi lebih baik dihindari karena yang namanya manusia terkadang seseorang itu tidak bisa menahan diri lepas dari kendali. Walaupun secara hukum dibolehkan, tetapi untuk kehati-hatiannya lebih baik dihindari melakukan hal tersebut di siang hari di bulan Ramadan atau ketika seseorang berpuasa. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluarnya sperma, selama tidak keluarnya mani. Itu pernyataan Imam Nawawi rahimahullah bahwa tidak ada perselisihan, artinya ijma' para ulama, sepakat para ulama kaum muslimin bahwa bercumbu atau mencium istri ketika berpuasa tidaklah membatalkan puasa selama tidak keluarnya yang namanya cairan sperma atau mani. Dari Jabir bin Abdullah, dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata bahwa pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Ya, pada suatu hari kata Umar bin Khattab, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini aku melakukan sebuah kesalahan yang besar. Wahai Rasulullah, hari ini saya telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Aku telah mencium istriku padahal saya sedang berpuasa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?" Ya, kemudian Rasulullah balik bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian kamu berkumur-kumur?" Kemudian aku menjawab, kata Umar bin Khattab, "Seperti itu tidak mengapa." Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa, "Lalu apa masalahnya?" Lalu apa masalahnya? Nah, maksudnya boleh, tidaklah dilarang untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena Rasulullah mengatakan, lalu apa masalahnya? Di mana letak permasalahannya? Ya, apa yang kamu permasalahkan? Tidak ada masalah. Nah, jadi dibolehkan. Tetapi sekali lagi, selama hal tersebut tidak dikhawatirkan kebablasan, ya, kebablasan melampaui batas sampai hal-hal yang bisa merusak puasa seseorang. Kemudian yang kelima, yang dibolehkan dilakukan oleh seseorang yang ketika berpuasa, yaitu bekam dan donor darah, selama tidak membuat lemas, selama tidak membuat seseorang itu loyo. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ya, bahwa bekam dan donor darah dibolehkan selama hal tersebut tidak merusak, tidak melemahkan fisik seseorang ketika dia berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Ya, hadisnya jelas, hadis Imam Al-Bukhari. Jadi itu bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berihram dan dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Ya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika bisa melemahkan." Artinya boleh seseorang itu berbekam ketika dia sedang berpuasa selama hal tersebut tidak melemahkan fisiknya, tidak melemahkan tubuhnya dan bisa merusak daripada ibadah puasanya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan bekam ketika berpuasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal. Seperti itu penjelasan Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau bahwa jika seseorang meninggalkan bekam, ya, seseorang tidak mau berbekam ketika berpuasa sebagai bentuk kehati-hatiannya, sebagai bentuk kekhawatirannya jangan sampai dia berbekam dan bisa melemahkan tubuhnya, maka itu aku lebih sukai, kata Imam Syafi'i. Namun jika ia tetap melakukan bekam, ya, namun tetap dia mau melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal.
Aku tidak menganggap puasanya batal, tentu dengan catatan selama bekam itu tidak melemahkan dirinya dan tidak membahayakan dirinya. Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah donor darah, karena kedua-duanya sama-sama mengeluarkan darah sehingga hukumnya pun dikiaskan. Ya, jadi itu dikiaskan hukumnya, disamakan hukumnya, kias namanya, disamakan hukumnya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Fiqhus Sunnah. Ya, seperti itu. Jadi bekam dan donor darah selama tidak membuat lemas, dibolehkan seseorang melakukannya ketika dia berpuasa. Kemudian yang keenam, yang dibolehkan dilakukan ketika berpuasa, yaitu mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini terkadang dilakukan oleh ibu-ibu kita ketika dia memasak untuk merasakan apakah makanan ini sudah asin ataukah makanan ini, minuman ini sudah manis. Ya, ketika misalnya untuk berbuka puasa, maka dia dibolehkan mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Cuma di lidahnya dia rasakan manis atau pahit atau asin, kemudian dia ludahkan. Ya, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, kerongkongan, tidak turun ke kerongkongan, dibolehkan, hanya sekedar di mulut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongan. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, ya, sesuatu maniskah, pahitkah, asinkah, selama tidak sampai masuk ke kerongkongan. Ya, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya, dan Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 937 mengatakan bahwa hadis ini riwayatnya hasan. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus, boleh diamalkan, boleh dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk sesuatu kebutuhan, seperti membantu mengunyah makanan untuk anak kecil. Ya, terkadang ibu-ibu yang memiliki anak yang kecil yang belum bisa memakan makanan yang keras, maka terkadang ibu tersebut mengunyahnya kemudian memberikan kepada anaknya. Ya, walaupun sekarang sudah ada di blender, itu sudah bisa tanpa harus mengunyahnya, tapi terkadang dalam kondisi tertentu, dalam perjalanan misalnya tidak ada blender, dilupa juga di blender makanan anak, kemudian anak ini lapar dan anak ini belum bisa mengunyah makanannya sendiri, maka boleh dikunyahkan makanannya supaya menjadi lembek, lembut, kemudian diberikan kepada anak tersebut. Selama, sekali lagi, hal tersebut tidak melewati ke kerongkongan. Kalau sudah melewati ke kerongkongan, maka puasanya batal. Kemudian yang ketujuh, yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu bercelak. Ya, bercelak itu dan menggunakan tetes mata. Bercelak, ya, di mata terkadang seperti pensil alis dicelak di mata, itu dibolehkan. Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Iya. Jadi bercelak dan tetes mata. Nah, tetes mata ini dikiaskan dengan bercelak. Rasulullah SAW itu bercelak di matanya. Bercelak. Tidaklah membatalkan puasa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang kedelapan, yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, yaitu mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Ya, boleh mandi kemudian menyiram air di kepala agar segar, terutama di siang hari, selama tidak tertelan. Ya, terkadang seseorang ya mandi kemudian dia siram kepalanya, dia minum juga sedikit sampai tertelan ke tenggorokannya, maka tentu ini tidak ada persoalan di kalangan ulama bahwa tersebut adalah membatalkan puasanya. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, sungguh, jadi Abu Bakar bin Abdurrahman ini beliau berkata karena dia pernah melihat Rasulullah SAW, maka beliau berkata bahwa sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus dan sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu pernah mengguyur kepalanya, membasahi kepalanya dengan air karena keadaan yang sangat haus. Dia sangat haus dan suasana dan panas yang sangat terik. Ya, kita tahulah bagaimana di Arab gurun pasir. Kalau di Indonesia ini panas, maka di Arab itu jauh lebih panas. Ketika berpuasa Rasulullah merasakan sangat haus dan sangat terik. Kemudian Rasulullah mengguyur kepalanya dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mengguyur kepalanya
dengan air ketika dia berpuasa, ketika dalam keadaan haus dan ketika dalam keadaan terik. Termasuk di dalamnya boleh masuk ke dalam kolam renang atau ke kolam mandi merendam. Ya, selama hal tersebut tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya, itu tidak masalah. Tidaklah makruh sebagaimana yang dipandang sebagian orang bahwa makruh melakukan hal tersebut. Ini kaum muslimin, para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimah yang sempat menyaksikan live kita pada kesempatan kali ini. Jadi ini setidaknya ada kemudian yang ke-9, menelan dahak. Menelan dahak itu menelan ludah. Ya, terkadang menelan ludah. Ini juga terkadang ada seseorang berlebih-lebihan. Dia meludah terus karena dia tidak mau telan dahaknya. Meludah terus sampai akhirnya tenggorokannya kering. Padahal dibolehkan menelan dahak ketika seseorang itu berpuasa. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah menelan dahak tidaklah membatalkan puasa karena dianggap seperti air liur ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Ya, jadi bukan sesuatu yang asalnya dari luar, memang tempatnya di dalam, maka tidak apa-apa kita telan. Kemudian yang ke-10, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Ya, seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air liur dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari. Misalnya kita sudah makan sahur, ya, kemudian di gigi kita, di sela-sela gigi kita masih ada sedikit makanan, kemudian itu tertelan dan sulit dihindari, maka itu dibolehkan dan itu tidak membatalkan puasa. Juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah. Terkadang gusi kita berdarah, kemudian kita menelan dahak kita ikut dengan ludah kita, maka itu tidaklah membatalkan puasa dan jumlahnya sedikit, ya. Maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air liur yang tertelan, puasanya jadi batal. Ya, jadi namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, maka puasanya jadi batal. Inilah kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat dan sederhana yang bisa kita sampaikan pada subuh yang berberkah ini, yaitu hal-hal yang dibolehkan dilakukan kita ketika kita puasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal kita, ilmu kita memasuki bulan suci Ramadan yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa lebih baik dibandingkan bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya yang pernah kita lewati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertarawih berjamaah di masjid di bulan suci Ramadan, buka bersama di bulan suci Ramadan, dan amalia-amalia lainnya di bulan suci Ramadan di dalam masjid. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan wabah virus corona ini sudah Allah angkat, sudah Allah hilangkan, wabil khusus di bumi Indonesia yang tercinta ini. Demikian kaum muslimin yang bisa kita sampaikan. Ingat, yang belum baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Yang bersalawat, perbanyak salawat di hari Jumat ini, dan juga memperbanyak doa di hari Jumat ini untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita secara umum. Mendoakan para pemimpin-pemimpin kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah kepemimpinan untuk kemaslahatan kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.